Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, semoga kita senantiasa dalam keadaan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan oleh karena itu kita bisa dapat melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa dengan Jejak Semesta 65 Channel. Kali ini kita akan berbincang-bincang ringan dengan salah seorang tokoh akademisi juga, karena beliau sementara ini juga lagi menyelesaikan studi ilmu hukum, doktoral di salah satu universitas di Jakarta, yaitu Jayabaya. Lagi menyusun disertasi. Beliau adalah juga sebelumnya adalah ketua umum Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid seprovinsi Papua. Beliau berasal dari Papua, dan bernama Bung Hasbi Suaib ya. Nah, kita mau ingin tanya beliau tentang, karena hari-hari ini kan lagi rame tentang soal capres dan pemilu yang akan datang. Kita mau ingin tanya beliau tentang bagaimana Indonesia dengan tantangan yang dihadapi Indonesia hari-hari ini. Kira-kira profil calon presiden di masa yang akan datang diperlukan oleh Indonesia yang itu kira-kira seperti apa. Kita langsung mintakan pendapat beliau tentang soal ini. Silakan Bung Hasbi. Terima kasih Bang Jun. Terima kasih teman-teman sekalian yang ada di seluruh Indonesia. Saya beberapa hari lalu menyampaikan analisis saya kaitannya dengan Nasdem mendeklarasikan Bang Anies Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia. Dan saya memandang bahwa beliau adalah salah satu figur muda yang cerdas, punya intelektual yang baik, dan memiliki integritas yang kuat, punya komunikasi yang baik, dan beliau adalah figur yang luar biasa ya, dan langkah berani yang diambil oleh Nasdem untuk mencalonkan. Kan sudah dua yang dicalonkan oleh partai ya, Pak Prabowo sama Pak Anies. Ketika setelah itu seminggu kemudian saya mengikuti perkembangan politik ini, beberapa partai politik melakukan komunikasi politik, dan salah satu yang menarik perhatian saya adalah Gerindra mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden yang kesekian kalinya. Jadi kali ini mungkin saya menganalisis bagaimana peluang atau figur seorang Pak Prabowo sebagai calon presiden, bahwa sebagai negarawan yang saya melihat punya integritas dan punya kemampuan dalam membuat negara ini negara yang betul-betul maju dan betul-betul bisa ditakuti oleh negara-negara lain, maka seorang figur presiden yang sebelumnya saya sampaikan bahwa Anies Baswedan juga bisa, dan ada nilai yang ada di Pak Prabowo yang tidak dimiliki oleh calon-calon lain. Apa itu nilai yang tidak dimiliki Pak Yang Prabowo? pertama, Pak Prabowo ini seorang jenderal, yang memiliki strategi yang kuat. Bagaimana mengkoneksikan bangsa ini atau negara ini di dunia internasional, dan menjelaskan kepada dunia internasional bahwa kami ini Indonesia yang punya berbagai macam potensi alamnya, potensi sumber dayanya, dan kalian harus melihat bahwa negara ini memiliki semuanya. Sehingga Pak Prabowo adalah seorang figur yang betul-betul bisa memberikan sesuatu jaminan bahwa bangsa ini ke depan akan menjadi bangsa yang besar. Artinya
Bung Hasbi belum melihat hari ini, baik itu Pak Anies atau mungkin nanti Ganjar atau tokoh-tokoh yang lain yang telah disebut-sebut di publik yang memimpin partai termasuk Puan Maharani, itu belum Pak Prabowo belum belum setara dengan Pak Prabowo lah. Ya. Kualitas-kualitas yang dimiliki Saya Prabowo. berpikir bahwa kualitas yang dimiliki oleh Pak Prabowo ini adalah kualitas yang tersembunyi di dalam diri beliau ya. Prabowo ini adalah seorang figur yang betul-betul punya keikhlasan. Keikhlasan. Ya, punya keikhlasan. Dengan berbagai macam fenomena politik yang beliau hadapi. Dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam isu yang terjadi ketika dia bertaruh sebagai pilpres, Ya. sampai dia masuk pada kabinet. Ya. Saya pikir bahwa dia punya keseriusan untuk membangun bangsa dan negara ini, bukan hanya main-main. Tapi Pak Prabowo ini adalah seorang figur yang betul-betul ikhlas. Ada rentetan cerita atau kenyataan yang pernah beliau alami, dan kalau kita menganggap bahwa itu adalah pengkhianatan, sebenarnya bukan. Misalnya apa? Misalnya contoh pada saat Jokowi Ahok Ya. calon gubernur, beliau terlibat langsung sampai mereka jadi. Setelah itu Pak Jokowi merupakan Pak Ahok. Pak Jokowi Iya. kembali mencalonkan diri sebagai presiden dan lawannya adalah Prabowo. Dan dia dengan ikhlas dan lega menerima itu secara baik. Dan ini dialami lagi ketika Nasdem mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Di tengah-tengah dia punya keinginan untuk membangun bangsa dan negara ini, untuk mencalonkan diri sebagai presiden lagi. Dideklarasikan oleh Gerindra. Dan ini kita mengingat pada cerita masa lalu lagi, karena Anies pun seperti itu. Ketika diresafel dari kabinet, dan ketika momen politik DKI Jakarta, lagi-lagi Pak Prabowo muncul dengan keikhlasan dan kebapaan dia sebagai seorang negarawan. Dia melihat bahwa figur-figur anak muda terbaik yang memang harus diangkat untuk menjadi pemimpin. Kondisi yang seperti ini, kalau orang-orang yang di luarnya dia melihat bahwa Prabowo bisa mengangkat, dia sendiri kan tahu. Orang kan kita bisa menilai bahwa Prabowo itu gimana bisa. Saya menganggap bahwa Prabowo ini adalah figur yang betul-betul punya integritas, punya kejujuran, dan punya keikhlasan untuk memimpin bangsa dan negara. Kalau contoh tadi yang Bung Hasbi kemukakan itu kan hampir di seluruh zaman para pemimpin bangsa kita, terutama presiden, wakil presiden, dan lain sebagainya, oleh sebagian orang mengatakan itu selalu terjadi seperti itu. Misalnya dulu Bung Karno ke Pak Harto, kan dianggap itu Bung Karno kan Pak Harto cukup dekat dengan Bung Karno, tapi kemudian Pak Harto menggantikan Bung Karno dengan segala alasan dan macam-macam kita ini ya. Kemudian yang terdekat lagi ketika ketika Gus Dur dan Megawati, iya kan, juga diduga bahwa Megawati itu mendukung penyatuan Gus Dur, kemudian di Megawati jadi presiden. Nah, ya itu yang paling tidak itu contoh. Kemudian tadi Bung Hasbi mengatakan bahwa Pak Prabowo itu luar biasa karena tingkat ketulusannya membesarkan orang, tapi walaupun lagi-lagi dikhianati, misalnya Ahok atau Pak Jokowi dan Ahok, kemudian Pak Anies ini. Cuma banyak juga mengatakan bahwa hal di politik kan hal yang begitu kan biasa. Nah, tapi sudahlah, itu kan itu menurut pandangan Bung Hasbi ya. Artinya menurut Bung Hasbi bahwa tantangan Indonesia ke depan dengan segala masalah yang dihadapi, kata Prabowo ini yang sebetulnya bisa tadi sudah diuraikan oleh terus bahwa saya melihat bahwa tantangan Indonesia ke depan, kita butuh figur presiden seperti Prabowo, sehingga negara ini betul-betul menjadi negara yang punya wibawa, negara yang betul-betul punya kekuatan ekonomi yang kuat karena dia punya pengalaman ekonomi yang sangat luar biasa. Terlepas daripada kepentingan-kepentingan lain, saya melihat bahwa
figur presiden dari Gerindra ini adalah seorang yang begitu tulus. Punya Tapi kan kekuatan untuk dan punya integritas. calon pemimpin kan calon presiden itu kan sudah harus dihitung bahwa harus setidaknya harus bukan sekadar ketulusan kriteria seperti Anda sampaikan tadi, tetapi Boleh. kan Ini ada bukan- ruang untuk menang atau tidak dalam pertarungan yang akan datang. Boleh. Saya lihat bahwa di antara figur Prabowo sama Anies ini sampai bisa jalan dan mereka Dan bertarung. misalnya ada head to head. Ganjar, misalnya juga ada Ganjar atau Puan Maharani. Sudah, yang saya lihat bisa- bahwa ada calon-calon presiden yang lain ini, Pak Anies, Bang Anies, Ganjar maupun Puan. Tapi saya lihat figur presiden seperti Prabowo ini punya nilai yang lebih tinggi. artinya diperlukan. Indonesia membutuhkan Pak Prabowo. Indonesia harus memerlukan figur seperti Prabowo. Zaman sekarang ini Prabowo harus menjadi seorang presiden. Lebih khusus lagi dalam konteks apa misalnya persatuan untuk menyatukan, menjaga persatuan dan kesatuan itu karena Menjaga- beliau latar belakang militernya. Ya, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dia punya strategi, dia memiliki pengalaman dalam TNI sebagai seorang jenderal, memiliki strategi dan pengalaman luar negeri yang sangat luar biasa karena beliau lama juga di luar negeri. Prabowo ini sangat luar biasa ya. Bolehlah orang baru berbicara Prabowo apa, bahwa beliau udah tua atau apa, bahwa kita juga membutuhkan seorang figur presiden yang berpengalaman, figur presiden yang betul-betul punya Kepemimpinan yang yang kuat, seorang figur presiden yang punya kepemimpinan yang kuat. Saya melihat bahwa Prabowo ke depannya kalau seperti diamanahkan oleh rakyat, saya pikir kita negara akan menjadi negara yang betul-betul ditakuti oleh negara lain. Dihormati, Dihormati dan ditakuti. ditakuti negara. Harkat dan martabat bangsa dan negara ini bisa dibawa itu. Dari sisi ekonomi bagaimana? Dari sisi ekonomi beliau punya latar belakang ekonomi yang kuat. Beliau punya rekam jejak dari orang tua sampai beliau tuh ya mencetus ekonomi untuk bangsa dan negara ini. Dan kita itu harus hargai. Kita memberikan penghargaan khusus buat Prabowo sebenarnya. Dan saya harap pada teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, pemilu besok itu adalah figur-figur terbaik ya. Tapi di antara figur-figur terbaik masih ada yang terbaik. Kita butuh yang Pak Prabowo, seorang ya. figur yang kuat, kita butuh figur yang ikhlas, kita butuh figur yang punya integritas yang kuat, kita butuh figur yang jujur, kita butuh figur yang berani. Apakah kriteria itu misalnya jujur dan ikhlas dan lain-lain tidak ada di capres yang lain, misalnya Anies, Ganjar, Puan atau siapalah? yang sekali- Mereka punya seperti itu. Tapi kan saya cuma membahas menyangkut dengan seorang ketulusan dari seorang Prabowo ya. Saya tidak bisa membahas tentang figur dan ketulusan dari kelompok lain, dari Anies maupun Ganjar ataupun Puan, Mbak Puan. Mereka itu anak-anak bangsa terbaik yang sudah dibuktikan dengan menjadi gubernur dan Ketua menjadi DPR, Tapi menteri. syahwat politik yang sekarang terjadi itu ya jangan terlalu lah. Saya berpikir bahwa kita juga harus melihat figur yang terbaik pada anak muda ini. Kita berpikir bahwa seorang presiden ini menjadi imam atau bapak bangsa yang kita butuh punya pengalaman, punya Pemimpin yang strong leaders, pemimpin yang berani, berani pemimpin kuat. yang berani, sehingga bangsa dan negara ini betul-betul terjaga, tidak bisa keluar dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah butuh seorang figur yang betul-betul kuat. Sebagian dari kalangan aktivis itu kan dikhawatirkan ya, kenapa kemarin misalnya 2 kali pilpres itu Pak Jokowi yang dianggap sangat sederhana dari kampung dan lain sebagainya, itu karena kenapa berbondong-bondong banyak yang terutama dari sipil ya mendukung Pak Jokowi, itu karena dikhawatirkan Prabowo dengan latar belakang militer itu nanti membawa negara ini negara otoriter. Nah, bagaimana pandangan Bung Hasbi? Itu saya pikir pandangan yang salah. Dengan figur seorang Prabowo terus besok membawakan negara kepada negara otoriter. Satu hal yang perlu kita catat bahwa seorang pemimpin itu kalau kita tunduk dan patuh kepada aturan undang-undang. Karena pada prinsipnya aturan undang-undang itu untuk melindungi bangsa dan negara kita. Dan tidak semena-mena seorang presiden akan melakukan hal itu tanpa aturan. Beliau kan bekerja berdasarkan undang-undang. Ya kan belum pernah jadi presiden, jadi kita belum tahu. Ya, belum tahu. Kita belum. Hari berikan kesempatan kepada beliau jadi presiden dan kita lihat bangsa dan negara ini. Nah, soal itu, sejauh mana Bung Hasbi melihat
Adinda melihat sebagai seorang akademisi ya, kandidat doktor, peluang beliau untuk misalnya PDIP mencalonkan ini Anies kan juga baru satu partai ya, belum memenuhi syarat. Pak Prabowo juga demikian. Misalnya muncul Ganjar, PDIP mencalonkan atau koalisi lain mencalonkan Ganjar, kemudian ada Ibu Puan dengan ini taruhlah 3 saja lah, antara Ganjar dengan Ibu Puan misalnya. Akhirnya jadi 3 kandidat. Misalnya ada Anies, ada Ganjar atau Ibu Puan, kemudian Pak Prabowo di sisi yang lain. Peluang untuk memenangkan pertarungan Pilpres yang akan datang, yakin Pak Prabowo bisa menang. Secara objektif dari analisis saya, untuk saya melihat berbagai macam calon itu ada kelemahan dan kerugiannya. Tapi saya melihat bahwa figur Prabowo ini punya kelebihan. Dan dia sudah pernah mencalonkan diri sebagai presiden selama 3 kali ya, 3 periode ya. 3 periode mencalonkan diri, 3 kali calon presiden. Dan satu wapres. Dan beliau ini sudah terngiang-ngiang di semua pikiran orang-orang bahwa Prabowo, yang lain-lainnya baru calon. Tapi kalau kita berbicara tentang politik identitas yang sekarang kita lihat di media massa menyangkut Anies, sama aja sih sebenarnya, tidak ada masalah karena sama-sama calon presiden. Prabowo Muslim, Anies Muslim, Ganjar Muslim, nggak ada masalah. Ibu Puan Muslim apa Pak, jadi tidak ada alasan untuk isu politik identitas dan apa itu ini lagi ya, karena sama-sama semuanya. Bagi saya adalah kita butuhkan calon seorang presiden Republik Indonesia, dan negara kesatuan Republik Indonesia ini harus dipimpin seorang jenderal, seorang TNI dengan tantangan yang begini, dengan tantangan sekarang yang akan datang. Tantangan yang akan datang. Ini harus kita butuhkan seorang jenderal yang mantan jenderal atau purnawirawan yang sangat kuat. Yaitu ada di figur Prabowo. Faktor pemersatu bangsa yang Anda bilang, sekarang kita tangkap bahwa jenderal itu sangat kuat leadershipnya, kemudian sangat dia akan menjaga negara kesatuan. Apakah Pak Jokowi 2 periode juga negara kesatuan baik-baik aja? Negara ini artinya sipil, yang lain kan sipil gitu. Ya. Pak Prabowo kan berlatar belakang militer. Ya. Itu gimana ini alasan jangan sampai Pak Prabowo ini terlalu baik sebenarnya. Pak Prabowo ini orangnya terlalu baik sih. Jadi kita melihat bahwa memang kalau jawabannya bahwa Pak Jokowi itu adalah termasuk orang yang memimpin bangsa dan negara ini baik-baik saja, memang karena Pak Jokowi ini orangnya baik. Dia memimpin bangsa dan negara ini dengan santun, dengan tenang. Nah, Pak Prabowo itu kan meledak-ledak itu kalau kampanye atau apa debat apa itu kan berapa kali. Karena ada beberapa hal yang menjadi catatan-catatan penting yang harus diselesaikan secara baik oleh pihak-pihak tertentu. Seperti mungkin diperintahkan oleh Jokowi untuk harus diselesaikan dengan cepat, diselesaikan dengan baik. Bukan, misalnya di pidato beliau misalnya pada saat kampanye debat itu kan agak keras Pak Prabowo. Karena dia keras itu karena dia melihat bahwa kebijakan presiden yang diberikan kepada anak buahnya tidak terselesaikan dengan cepat. Kebijakan ekonomi yang secara baik disampaikan oleh Jokowi sebagai presiden kepada anak-anak buahnya menyelesaikan lambat. Ini yang membuat Pak Prabowo itu sangat terasa ini. Ada saya mengikuti beberapa perjalanan beliau ketika dia sudah masuk dalam kabinet bersama Jokowi. Dan dia lihat bahwa Jokowi memiliki gagasan-gagasan yang sangat luar biasa yang memang harus dijalankan secara cepat oleh pembantu-pembantunya. Dan ini yang menjadi gemas bagi Pak Prabowo untuk harus naik. Tapi dia cuma berada di sekeliling kemenahan. Ya, kita coba kembali ke soal peluang beliau untuk memenangkan Pilpres yang akan datang ya, kalau beliau bisa dicalonkan. Saya mau kasih tahu kepada Abang bahwa dari sekian calon-calon ini, saya bukan timnya Prabowo, tapi saya mau menyampaikan bahwa Prabowo punya peluang sangat besar ketika dia sudah punya calon wakil yang berpasangan dan dia mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Perkiraan wakilnya siapa? Menurut perkiraan ini? Saya perkirakan ya, kalau pasangan yang kuat untuk Pak Prabowo itu ketika dia bisa berpasangan kembali dengan Sandiaga Uno, atau dia akan mengambil Erick Thohir. Ini pasangan yang kuat. Walaupun orang menganalisisnya bahwa dari partai politik lah apa semua, tapi
saya melihat bahwa ini figur anak-anak muda ini yang punya potensi mendongkrak suara Prabowo untuk menang 2024. Banyak juga pengamat yang sudah kita baca analisa mereka mengatakan bahwa akan terjadi pembelahan, bahkan arus dukungan Prabowo yang kemarin itu, yang ketika berhadapan dengan Pak Jokowi, itu akan mengalami migrasi besar-besarnya ketika Anies itu ke Anies. Jika Anies itu misalnya benar-benar memenuhi syarat untuk capres yang akan datang, sehingga bertarung dengan Pak Prabowo, berhadapan dengan Pak Prabowo maupun yang lain, misalnya Puan atau Ganjar. Saya mau kasih tahu ke abang bahwa Prabowo ini adalah tadi saya sampaikan bahwa figur yang ikhlas, figur yang jujur, punya integritas dan punya kekuatan. Tapi kan ada juga yang mengatakan begini, ada juga yang mengatakan begini nih. Secara intelektual, saya bilang kita kalau anak-anak muda yang punya kebatinan religinya kuat maupun ulama para kiai, kita melihat bahwa ketika kita ikhlas, sungguh-sungguh membantu orang lain tanpa dipaksa ataupun tanpa disengaja, maka Allah akan membantu kita. Oh, iya. Dan itu akan terjadi. Dia sudah membantu banyak orang, baik menjadi seorang pemimpin, mengangkat harkat dan martabat orang pada masuk kepada pimpinan besar, tapi mereka kembali menjadi lawan. Jadi faktor keberpihakan alam akan ke situ ya. Faktor alam dan saya yakin itu. Saya yakin bahwa Allah akan punya campur tangan untuk membantu Prabowo dengan ketulusan dan keikhlasan dia. Jadi dalam konteks politik kan ada yang mengatakan bahwa jadi itu tergantung dalam pertarungan kan ketulusan dengan ini tuh kan itu kan tidak ada kaitannya katanya. Itu kan tergantung cara pandang orang. Iya, cara pandang orang. Kalau mereka mau melihat bangsa dan negara ini rusak atau bangsa negara ini biasa-biasa saja, maka cara berpikir kalian begitulah. Ya, pilihlah yang lain gitu ya. Bahwa politik itu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Teori politik, tapi harus dirubah teori politiknya. Ya. Menggunakan cara-cara dan norma-norma yang baik untuk memilih seorang pemimpin dan figur yang terbaik untuk bangsa dan negaramu. Itu yang paling terpenting. Itu teori politik yang tadi menghalalkan segala macam harus dirubah. Ya. Karena kita ini bukan orang bodoh, kita harus melihat orang itu bukan melihat. Apalagi kita adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan. Bangsa yang punya beradab, bangsa yang punya ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Bagaimana kita mau berbicara tentang politik? Politik itu kan teorinya kan seperti begitu. Tapi jadi saya mengatakan kepada abang bahwa Prabowo adalah figur yang betul-betul ikhlas, jujur, dan punya kekuatan. Ya, sekarang ini mudah-mudahan kekuatan akan berpihak kepadanya. Ya, memang kan dalam konteks itu betul dia sebagai kingmaker menjadikan Ahok dengan Pak Jokowi dulu ya. Kemudian dia terakhir Anies gitu ya. Yang kemudian pada saat dia mencalonkan diri, mereka ini kemudian meninggalkan dia gitu loh. Misalnya Pak Anies sekarang kan banyak di soal-soal dibahas itu ya, karena dulu Pak Anies dia bilang sepanjang Pak Prabowo maju dia tidak akan mengkhianati. Saya mau sampaikan buat teman-teman, berhentilah kita memfitnah, berhentilah kita membicarakan keburukan-keburukan pemimpin-pemimpin bangsa kita, calon pemimpin-pemimpin bangsa kita. Tapi marilah kita membedah bagaimana pemimpin-pemimpin bangsa ini berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negaranya. Itu yang paling terpenting. Jangan kita Anda melihat bahwa ada dominannya itu ada di Prabowo gitu ya. Ya. Prabowo belum pernah mengkhianati orang, tulus mengabdi. Ketulusan Prabowo itu yang saya bilang tadi. Kemudian di leadershipnya kuat, strong leadership karena dia punya terbelakang tentara, TNI ya. Seorang jenderal yang ini kemudian dan dia tidak bisa dia tidak punya pengalaman dia punya pengalaman, walaupun begitu tapi dia tidak merasakan kehendak, punya pengalaman hal yang bisa sampaikan kepada abang bahwa dengan kejujuran, keikhlasan, ketulusan beliau punya pengalaman dunia internasional yang sangat luar biasa. Komunikasi dunia internasionalnya juga sangat luar biasa. Begitu ya. Punya jaringan dunia internasionalnya juga sangat luar biasa. Punya ekonominya juga sangat luar biasa. Punya ekonomi secara pribadi untuk mempersiapkan dirinya. Kalau itu memang tidak ada yang bantah secara pribadi, boleh kita bilang
Ya Pak Prabowo urusan dunia sudah selesai, selesai. sisa dia mengabdi aja. Mengabdi kepada bangsa dan negara. Ya Dia mau mungkin dia berbuat berharap terbaik bahwa untuk bangsa rakyat dan negara. ini dengan calon ketiga kaliannya rakyat mendukung dia untuk pengabdian terakhir beliau. Catatan yang terpenting bagi saya itu janganlah kita memfitnah atau mencelah Ya, calon-calon siapapun, presiden kita, itu yang siapapun pokok dia, sebetulnya. siapapun dia, mau Pak Iya. Prabowo, mau Anies, mau Mbak Puan, maupun Ganjar, Iya. marilah kita memberikan yang terbaik sebagai pemuda atau penerus bangsa ini. Mari kita berikan yang terbaik buat calon-calon Tapi presiden kita untuk iya, memberikan semangat. jadi artinya paling tidak walaupun ada anjuran itu, tapi setidaknya ini nanti orang mengatakan paling tidak juga saya ini Bung Hasbi sudah sudah jadi kampanyekan Pak Prabowo ini. Ya, saya tidak mengkampanyekan Pak Prabowo, saya bukan tim sukses Pak Prabowo. Iya. Cuman saya Tapi memberikan sebagai pengamat, sebagai intelek dan punya secara intelektual, saya melihat Ya. Prabowo itu orang yang punya intelektual yang Iya. bagus. Dia punya kekuatan dan punya integritas yang baik. Dia punya sifat-sifat kebapaan yang sangat luar biasa. dan yakin bahwa Saya yakin kalau bahwa- misalnya ada 3 pasang mau Ganjar ke Anies dan Pak Prabowo, saya yakin Prabowo akan menangkan. Saya Juga ya? yakin Prabowo akan menangkan pertarungan ini. Teman-teman jangan salah mengambil keputusan. Iya. Saya ini termasuk figur berat favorit beratnya juga Pak Anies. Iya. Dan saya Tapi melihat dari beliau sisi- punya penampilan, dia punya ini, tapi ada satu hal yang saya mengganjal perasaan saya bahwa Iya. Pak Prabowo akan mengambil keuntungan dari pencalonan Anies. Iya. Karena Prabowo adalah bapak. Iya. Prabowo itu dia adalah bagian daripada Anies. Iya. Oleh sebab itu teman-teman jangan berhirup pikuk dengan segala macam hal yang terjadi sekarang itu menyangkut euforia yang sangat luar biasa terhadap Anies. Iya. Tapi ingat bahwa Anies jadi gubernur DKI Jakarta, Prabowo ada di belakang. Iya. Ingat. Terakhir Bung ini Hasbi. Kira-kira Pak Prabowo diyakini dia lolos lah ya ke depan. Yakini lolos sebagai memenuhi syarat lah. Memenuhi syarat dari sisi elektoral partai ya, parliamentary threshold-nya. Presiden threshold-nya. Kira-kira wakil yang paling cocok buat Pak Prabowo untuk dan kebutuhan bangsa ini dari Pak Prabowo itu siapa kira-kira dari tokoh-tokoh yang ada? Tadi kan sudah sebut Sandiaga Uno, tapi Sandiaga Uno kan orang mengatakan Gerindra dong kalau begitu. Pak Sandiaga Uno kan Gerindra juga. Gitu. Di luar Gerindra lah, di luar Pak Sandiaga, apakah Caimin yang sekarang ini juga sudah berkoalisi, PKB sudah berkoalisi dengan Saya berpikir bahwa Pak Prabowo harus mengambil seorang figur yang betul-betul bisa mendukung beliau. Dia tidak bisa mengambil figur yang dari partai politik yang sembarangan. secara elektoral juga lemah misalnya ya. Jadi Pak Prabowo ini harus mengambil seorang figur baik maupun dari luar, dan partai politik harus lega bahwa mendukung calon wakil presiden dari Pak Prabowo. Kalau misalnya Juga Gubernur harus- Jawa Barat, Pak wakilnya Gubernur Jawa Barat, dan kalau di kementerian saya setuju tuh kalau si Erick Thohir. kalau saya Ya. Prabowo kan Jawa nih, Nah, Jawa Solo, dan walaupun ada Manadonya Nah. sedikit ya, ada juga Manado. Ada figur yang sebetulnya dari generasi muda ya, yang menurut saya itu luar biasa lompatan keberhasilan dalam melihat karir gitu ya, baik dari sisi ekonomi maupun politik gitu ya. Pak Bah di Indonesia Timur ini, kalau dulu kan Pak JK, Bahlil yang Menteri Investasi sekarang ini, kalau misalnya Prabowo ngambil itu juga, atau siapapun yang itu ya, atau misalnya PDIP, Puan atau siapa namanya Ganjar atau Anies atau ini, itu dari sisi generasi muda loh. Karena kita lebih kakak daripada dia kan masih muda sekali itu ininya, dan tapi loncatan karirnya kan luar biasa, tingkat keberhasilan membangun ekonomi dia ya, ekonomi corporate-nya, kemudian jadi politisi, kemudian jadi menteri apa. Kalau saya ya, Pak Prabowo kalau Bahlil jadi apa, ya. dipertimbangkan untuk jadi wapresnya, gimana dari sisi elektoral kalau bisa Bahlil yang jadi wapresnya? Kalau Pak Bahlil itu Tingkat untuk menentukan bisa menang atau ambil, Bahlil itu seorang menteri yang sangat cerdas. Dia punya pikiran-pikiran gagasan-gagasan. dan masih muda. Dan masih muda, dan beliau begini. Beliau itu bekerja tanpa beban. Beliau ini betul-betul murni bekerja untuk bangsa dan negara. Dan Pak Bahlil ini punya jaringan sangat kuat. Dia punya kelompok anak-anak aktivis yang sangat aktivis kuat di terutama tergantungnya mahasiswa- calon terutama presiden. himpunan Saya mahasiswa pikir tidak Islam ya. masalah, justru
kalau Indonesia Timur, Pak Bahlil ini salah satu figur yang betul-betul luar biasa sebenarnya. Cuma Saya walaupun justru- masih muda ya, kita belum tahu ya pertimbangan ke depannya gimana. Tapi kalau ada berani Ada yang seorang calon mengambil- presiden yang yang mengambil- bisa melamar beliau untuk calon wapres dan beliau setuju, itu pertarungan yang sangat luar biasa. Ya. punya elektoral bisa Oh iya. dari sisi elektoral bisa Ya. meningkat. Oh itu ya. pasti dia akan meningkat karena dia punya jaringan pergaulan yang sangat luar biasa. Iya, Dia seorang apalagi aktivis dan dia punya boleh- gagasan, punya. Boleh dikata sebagai wakil generasi Nah. muda gitu ya, yang milenial Dan lah. itu di saya atas melihat bahwa pertarungan 2024 kalau Pak Bahlil akan berpasangan dengan salah satu figur yang mengambil dia untuk kita jadi wapres itu. Ya. wapres. Dan ini saya yakin bahwa gempar. Untuk Menarik kalangan dan aktivis. gempar. Sangat Sangat menarik Iya. untuk kalangan aktivis. Iya. Coba ada yang berani Ganjar Iya. atau siapa? Iya, Ganjar dengan Ganjar Bahlil atau atau Prabowo Bahlil Wah. atau Anies Bahlil misalnya kan ada juga atau Itu- mungkin Anies mereka sudah punya Itu- ini sendiri gitu. Itu sesuatu yang luar biasa karena beliau untuk akhir-akhir Ini ini mewakili milenial lah itu dan akhir-akhir ini sangat luar biasa beliau punya sepak terjang perjalanan politik, Iya, iya. perjalanan ekonominya, Iya, iya. dan dia betul-betul konsentrasi untuk membangun bangsa negara ini sesuai dengan perintah presiden. Nah. Saya melihat itu. Saya kira Beliau orangnya konsisten dan loyal. Saya kira nanti soal tentang profil Pak Bahlil nanti satu kali lagi kita akan diskusikan dengan beberapa kawan yang juga kenal baik dengan dia, kemudian mengetahui sepak terjang karir dia. Karena menurut saya dia loncatannya luar biasa kan, Bapak Bahlil ini. Dan dia dipercaya oleh Presiden sebagai Menteri Investasi itu kan luar biasa dia ada progres yang itu ya rekornya sangat bagus. Nah tapi itu soal khusus Pak Bahlil tentang profil ini yang akan menjadi teladan bagi setidaknya bercermin bahwa seorang Bahlil itu kan baru ya tahun 2000-an itu masih jalan kaki dan apa-apa, tapi begitu loncatan baru 10-20-an tahun dia sudah itu luar biasa dari seorang anak kampung. Ya. Iya kan? Nanti kita ini tersendiri, tapi ini kan kaitan kira-kira kenapa misalnya calon-calon presiden ini kita ingin tanya aja kalau Prabowo disandingkan dengan Bahlil kan sebetulnya jauh lebih Cuma lebih ini menarik kan, gitu ya. Ini kan cuma berbicara tentang Iya, kita kan partai politik, partai iya, politik untuk melengkapi Iya. parlemen tersebutnya ya kan. Iya. Itu yang paling penting sebenarnya untuk calon-calon presiden. Sebenarnya calon-calon presiden yang paling terbaik ini Anies, Prabowo. Ini adalah figur-figur terbaik yang sekarang menjadi Cuma favorit. Prabowo punya nilai plus itu ya. Prabowo punya nilai plus. Karena ini Ketulusannya, kemudian Yes. disiplin seorang strong Presiden, leadersnya ya, strong karena leader. latar belakang TNI-nya itu ya, seorang jenderal. strong leader, seorang Punya calon pengalaman presiden segudang yang lah. Memang menjadi kebanggaan kita Iya. sebenarnya kalau dia berdiri dan berbicara tentang Indonesia kekuatan ke depan. Indonesia ke depan, bangsa dan negara ini harus dibawa kemana. Iya, iya. Maka negara lain pun akan bisa melihat bahwa waduh, ini macan Asia yang sekarang lagi Iya, bangkit. iya, 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 iya. Ini. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Iya, makasih banyak, Terima kasih, Pak. Bang Hasbi. Saya senang sekali untuk berbicara tentang Prabowo karena Iya, saya memang melihat bahwa Prabowo ini adalah salah satu panutan yang baik ya. Iya. Dia menjadi bapak bagi anak-anak muda. Ya dari sisi memang dari sisi keikhlasan keagamaan ya gitu, bahwa orangnya tulus, Ya. gitu ya, dia ini tidak ini dan menjadi itu sudah ada kesenangan contoh, bagi kita. Apalagi- ada jejak-jejaknya sudah Apalagi kan saya ini seperti kan itu. ketua pemuda remaja masjid. Ya, ketua pemuda remaja masjid, ada ustadznya juga di dalam. Saya melihat bahwa ketulusan dan keikhlasan yang hati keluar dari Iya, iya, iya. batin dia itu betul-betul. Itu yang membuat daya tarik gitu ya, tersentuh tertarik juga saya. sebetulnya itu Saya ya. sangat tersentuh. Padahal saya ini sebenarnya melihat calon presiden dari kalangan muda sebenarnya Anies yang Iya. cocok karena dia udah muda. Tapi ketika saya melihat bahwa Prabowo mendeklarasikan ini, saya bilang seorang bapak lebih penting daripada anak. Iya, 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 iya. Karena seorang bapaknya akan menjadi panutan bagi kita dan dia memberikan yang terbaik dan Dan dia makanya sudah saya- memberi dorong banyak Dan dia sudah orang memberikan secara contoh. tulus itu ya. Dia sudah memberikan contoh bagaimana mengangkat anak-anaknya untuk menjadi seorang yang lebih ke depannya lebih baik. Walaupun kemudian berseberangan di kemudian hari dia ikhlas Betul, aja dia- gitu. Atau ya. di kampung dia bilang tuh kurang ajar. Bang, mana kau bapak sudah kau secara baik-baik kau tiba-tiba kau balik melawan kau bapak lagi. kau. Iya, iya, nilai-nilai Iya. tradisional seperti Nilai itu yang di tradisional. masyarakat itu kadang-kadang memang tidak itu ya. Tapi tidak apa-apa ini kan Masyarakat tidak pasti menerima. orang kan pasti berkelik. Orang pasti akan berkelik bahwa ini politik. Iya. Politik itu dengan semua, tapi kan ingat bahwa politik untuk menjadi seorang pemimpin untuk bangsa dan negara. Ya, orang Moral kan- dan integritas itu Ada perlu yang dijaga. mengatakan bahwa politik balas budi itu tidak bagus juga Tidak katanya. bagus. Padahal Ya. justru nilai tradisional itu justru yang ini banyak dipegang oleh masyarakat. Ini bukan balas budi, tapi bagaimana cara kita menghormati dan menghargai
orang yang pernah membantu kita. Iya, iya. Itu Itu merinding itu Iya. sangat spiritual itu. Itu spiritual. Itu yang saya maksudnya sebagai seorang ketua pemuda remaja masjid, saya Iya, iya, menyatakan iya. bahwa mengedepankan nilai-nilai spiritual dalam mencalonkan seorang pemimpin itu paling penting, karena dia akan bukan memimpin satu dua orang, tapi dia memimpin bangsa dan negara. Nilai dan spiritual Iya, untuk iya. mengoreksi dirinya bahwa saya telah diangkat harkat dan martabat saya di depan banyak orang. Saya harus menghormati dia sebagai orang tua saya, kakak saya, bapak saya, harus saya hargai. Iya, iya. Itu yang Luar paling biasa penting. Pak Hasbi. Terima Ini kasih, nasihat Pak. yang luar yang mencerahkan. Ini maksud Iya, saya seperti iya, itulah, iya, Bang. iya, iya, iya. Jadi kita bukan berbicara tentang persoalan politik Iya. murni, tapi Iya, politik ini untuk seorang Harus ada pemimpin alas bangsa. nilai-nilainya ya. Nilai-nilai religinya harus ada. Ada ya. Itu yang paling penting. Jadi kita berpikirnya jernih, harus berpikirnya positif. Oh, berarti Pak Hasbi juga harus berjuang, perintahkan itu apa pemuda remaja masjid itu supaya dukung Pak Prabowo yang akan datang. Saya tidak bisa berada pada itu ranah politik dan hak orang lain ya, untuk menentukan pilihan politiknya. Ya, tapi kalau Tapi Pak saya Prabowo, cuma punya kewajiban untuk menyampaikan kepada mereka. Pencerahan. Ketika orang tuamu udah membantu kau untuk kuliah, ya, ya, orang ya, tua ya. membantu kau untuk semua hal, untuk kau menjadi orang yang lebih baik, maka hargailah orang tuamu. Harus dihargai dan berterima kasih Nah, kayak gitu ya. hargai dan orang tuamu Iya, iya. yang berbuat yang terbaik. Iya. Itu Jadi pesan Prabowo moral ya, saya ya. jadi Prabowo ya, Ya, ya saya untuk melihat bangsa Prabowo. ini ke depan Prabowo Ya, punya, saya dan melihat punya Prabowo. ruang untuk menang pertarungan itu sangat besar gitu ya. Itu yang paling penting. Ya, Terima baik, kasih. terima Bang. kasih banyak. Terima kasih Abang. Ini dulu apa namanya sapa penonton dulu. Ya, Sapa jadi, penonton. Sapa penonton. Para penonton atau teman-teman sekalian yang ada di seluruh Nusantara dari channel berapa nih ya? Ya, channel Jejak Semesta 65. Di channel Jejak Semesta 65 ini saya menyampaikan pesan moral saya tadi dalam diskusi saya dengan Bang Jun. Semoga ini adalah menjadi pencerahan bagi kita anak-anak muda dan kita semua yang ada di seluruh Nusantara ini, apalagi terutama aktivis. Marilah kita berbicara secara baik dan kita menghargai orang lain, jangan memfitnah, tapi Ya. marilah kita berdiskusi secara fair. Iya, iya. Di channel 65 Jejak Semesta Jejak 65 Semesta 65. ini jangan sampai kalian lupa subscribe. Iya. Oke, Iya. kita akan lanjut kepada Share kajian-kajian dan dan share dan subscribe. share, like dan subscribe. Share, like dan subscribe. Iya, iya. Nah, di channel Jejak Semesta 65 kita akan lanjut berdiskusi untuk kajian-kajian selanjutnya Iya. menyangkut dengan siapa figur-figur yang Iya. terbaik. Saya kira akan datang nanti kita ajak beberapa kawan yang kenal betul dengan apa sepak terjangnya Pak Bahlil. Kita perlu mengupas tentang figur ini karena loncatan karirnya luar biasa dari sisi ekonomi maupun dari sisi politik Oke. ya, cepat gitu. Terima kasih Bang. Iya, makasih. Oke, sampai Makasih, ketemu Bang. lagi. Iya, makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. kembali ya. Ya, baik kawan-kawan sekalian, demikianlah pandangan Bang Hasbi, seorang intelektual dan seorang aktivis muslim ya, seorang aktivis muslim juga, tapi dia seorang juga sangat nasionalis gitu loh, tentang menghadapi tantangan bangsa dan termasuk juga geopolitik internasional yang akan datang. Kita memerlukan figur calon presiden yang seperti Prabowo Subianto dengan segala kriteria dan bahkan dengan segala ketulusan yang dia telah lakukan, telah juga mengabdi pada bangsa ini dan juga telah memberi peran yang penting untuk melahirkan para pemimpin-pemimpin baru yang seperti disebutkan tadi melalui pilkada-pilkada misalnya pilkada DKI Pak Jokowi di masa lalu dengan Ahok, demikian juga kepada Anies Rashid Baswedan, dan mereka ini adalah Pak Jokowi sudah berlalu dan Pak Anies ini adalah salah satu bakal capres yang telah diusung oleh Nasdem. Mudah-mudahan nasihat yang disampaikan komentar dan nasihat dan yang disampaikan oleh Bung Hasbi tadi menjadi pegangan kita. Kita tidak boleh saling memfitnah, menjatuhkan secara pribadi dan lain sebagainya. Kita memproses demokrasi kita, demokrasi yang rasional, dewasa dan bertanggung jawab. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Kita akan jumpa kembali di waktu yang lain dengan isu dan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.